lanjut ke yang ada yang virtual ini, soalnya forum honorer PGRI Provinsi Jawa Timur dan forum honorer PGRI Kearsian Besuki. Siap. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diperkenalkan Bapak, saya Ilham Wahyudi. Jabatan saya di Jawa Timur adalah Ketua 2 Badan Khusus FHPGRI Provinsi Jawa Timur yang membawahi 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Kebetulan kami didampingi oleh Pak Abror Budianto SPD. Beliau adalah Ketua FHPGRI Sekretariat Besuki. Ada 5-6 kabupaten yang dibawahi oleh Pak Abror. Terima kasih pimpinan. Kami ucapkan mewakili pesan Ketua PGRI Jawa Timur, mengucapkan terima kasih kepada Komisi 10 DPR RI, Komisi 10 di Jakarta, seluruh anggota, wabil khusus para DPR RI Dapil Jawa Timur, ya, lebih khusus lagi kepada Dapil kami Jember Lumajang, yaitu Bapak Haji Jawa Timur 4 Muhammad Purnama Sidi. Muhammad Purnama Sidi. Ya, dan seluruh anggota DPR untuk Dapil Jawa Timur yang telah terus mendampingi kami di grup-grup WA. Beliau paham sekali terhadap keadaan kami sebenarnya, sehingga kami audiensi kami diterima oleh DPR RI dan diundang sore hari ini di rapat RDP ini. Selanjutnya, saya ucapkan selamat sore juga kepada anggota saya di seluruh Jawa Timur yang hari ini nonton bareng, ya, live streaming di seluruh Jawa Timur. Kami FHPGRI akan menyampaikan permasalahan khususnya baik di Jawa Timur maupun pada khususnya di Sekretariat Besuki. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah berencana ingin merekrut 781.844 guru ASN P3K di tahun 2022. Namun, karena belum maksimalnya formasi yang diajukan, yang diberikan oleh pemerintah daerah, hanya 319.618 formasi. Sementara masih ada sisa formasi 462.226 kuota yang belum diajukan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya, berdasarkan laporan beberapa ketua FHPGRI di kabupaten kota, baik di Kearsian Besuki maupun di Jawa Timur, mereka khususnya prioritas satu. Ya, prioritas satu adalah mereka yang lulus PG ini. Mereka hari ini sangat sedih, Bapak Ibu DPR RI, karena pada saat mereka membuka login SSC ASN, maka muncul kalimat mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Saya sebagai pengurus FHPGRI merasa bingung, karena sebelum ada pengumuman SSC ASN ini, mereka sudah ditempatkan, Pak. Mereka jadi guru. 15-20 tahun mereka jadi guru. Bagaimana mereka tidak bisa ditempatkan? Bagaimana sebuah sistem ini mampu mengatur hak hidup orang banyak? Mengapa SSC ASN ini mengatur kesuksesan seseorang? Kok bisa? Padahal di Dapodik hari ini di Jakarta, mereka tertulis mengajar di sekolah A, sekian tahun di kelas ini. Dan kami hari ini sedang berproses mengumpulkan berkas-berkas para teman-teman anggota kami di seluruh Jawa Timur yang sudah lulus PG, tapi tidak ada penempatan. Mereka semuanya memiliki pembagian jam mengajar. Mereka bukan guru yang baru daftar jadi guru. Mereka bukan mahasiswa yang baru lulus, tapi mereka adalah guru yang telah mengabdi buat negara ini puluhan tahun, tetapi dikecewakan oleh pemerintah dengan kalimat maaf tidak ada penempatan. Ini saya bingung.
Yang salah ini sistemnya atau yang bikin aturan. Oleh karena itu, di sini sudah tertulis, padahal pemerintah membuat peraturan Permenpan nomor 20 tahun 2022 pasal 37 ayat 1 bahwa pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Oleh karena itu, saya mewakili seluruh teman-teman yang lulus PG hari ini, yang menonton suara kami. Kami tidak muluk-muluk, kami tidak mau menunggu 2023 lagi. Kami menunggu tahun ini 2022, seluruh anggota kami yang lulus PG, demi aturan Permenpan ini, mereka harus diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah, pemerintah pusat harus duduk bareng. Kami berdua dan seluruh pengurus PGRI pernah audiensi. Saya sebut saja ini Pak. Kebetulan dapilnya Pak Haji Muhammad Purnamasidi, yaitu Kabupaten Lumajang. Di Lumajang itu Pak, yang lulus PG 1129 orang. Tetapi Pak Bupatinya mengajukan formasi hanya 284. Sehingga 845 orang ini nangis Pak sekarang di Kabupaten Lumajang ini. Di Probolinggo ini ada 24 orang Pak yang belum mendapat penempatan. Di Bondowoso ada 26 orang lulus PG belum mendapat penempatan. Di Situbondo 320 orang yang belum mendapat penempatan. Di Jember 39, di Pasuruan 44 orang yang lulus PG belum ada penempatan, dan di Lamongan ada 71 orang, dan masih banyak di kabupaten lain, dan data ini telah mungkin dipegang oleh Kemendikbud. Oleh karena itu, kami meminta dan memohon, ya, kami percaya bahwa DPR RI Komisi 10 lah pahlawan kami di pusat ini. Saya doakan Bapak Ibu satu Al-Fatihah kepada ribuan anggota saya 38 kabupaten kota untuk mendoakan seluruh keluarganya. Bapak Ibu Komisi 10 untuk selalu sehat, untuk tetap terus berjuang dengan sabar menyelesaikan nasib kami ini. Sekarang Pak, mau berbicara P2 atau P3, P1 saja tidak bisa selesai Pak. Mereka yang tidak lulus PG, mereka yang lulus PG sampai kapanpun tidak bisa selesai Pak kalau formasinya tidak ada. Saya tanya kepada Pak Bupatinya, salah satu bupati menyatakan bahwa, mana uangnya Mas? Uangnya mana? Hanya ada kertas saja ini kertasnya, uangnya tidak ada. Lalu mau dibayar pakai apa? Sama dengan ketua forum tadi yang menyampaikan, saya bingung sebetulnya ASN P3K ini siapa yang bayar. Para bupati mungkin khawatir dan takut untuk mengangkat sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pusat. Dan mereka menganggap bahwa ASN P3K ini telah membebani dana DAU di daerahnya masing-masing. Padahal Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa dana DAU pemerintah daerah akan ditambah oleh pemerintah pusat sesuai pengajuan formasi ASN P3K. Pada saat itu disampaikan oleh pusat, daerah jangan ragu-ragu mengajukan formasi. Tapi kenyataannya masih ragu. Kenapa? Karena para bupati ini hari ini masih bingung. Sebetulnya letak masalahnya di sini Pak. Kami tidak terlalu banyak ngomong undang-undang. Masalahnya antara pusat sama daerah ini duduk bareng. Siapa yang mau gaji, sampaikan kuotanya berapa, diangkat semua Pak. Ini kan orang ibaratnya orang sekolah, sudah nilainya tinggi sesuai dengan passing grade, harus naik kelas, kelasnya ndak ada Pak. Kelasnya ndak ada, tapi suruh turun ke SD lagi gitu. Lucu kan Pak? Ibaratnya anak SMP nilainya sudah passing grade, harusnya sudah naik kelas Pak, yang lulus PG ini. Tetapi kelasnya tidak dibuat, tapi suruh balik lagi ke SD. Ini yang terjadi kepada seluruh honorer yang lulus PG. Saya berbicara karena ketuanya di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur ini. Oleh karena itu, ada keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk hari ini. Betul kata Ibu tadi, bahwa kami jangan dijadikan pingpong.
kita sudah melaksanakan Permenpan nomor 20 tahun 2022. Kalau memang P1 diselesaikan, selesaikan. Tetapi ketika P1 diselesaikan, jangan lupa di belakang ada P2, ada P3 yang sedang menunggu mereka. Mereka P2, P3 bertanya ke saya, Pak, saya kok tidak bisa daftar? Loh, jangankan P2, P3. Prioritas 1 yang nyata-nyata lulus PG hari ini tidak mendapat penempatan. Kami bingung, sebetulnya untuk menempatkan guru, gampang saja, kitabnya, patokannya adalah Dapodik. Kenyataannya hari ini, mereka telah tua-tua di sekolah. Puluhan tahun mereka mengajar hari ini. Mereka sakit hatinya, karena di SSC ASN tertulis, maaf tidak mendapat penempatan. Sebelum lahir, SSC ASN ini, mereka sudah jadi guru. Ini yang terjadi sebenarnya. Sebetulnya terakhir jalan keluar yang bisa mungkin kami berikan sebetulnya adalah duduk bareng pemerintah pusat dan pemerintah daerah, siapa yang menggaji, selesaikan di tahun 2022. Karena kalau tahun 2023 belum tentu ada jaminan kepada yang lulus PG ini bisa selesai. Ada beberapa tuntutan FHPGRI Jawa Timur. Yang pertama adalah pengajuan formasi untuk prioritas 1 agar dikunci dan diusulkan langsung dari pusat. Pusat turun tangan sehingga pemerintah daerah bisa mengusulkan formasi dan mengangkatnya menjadi P3K di tahun 2022. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, Pak. Mereka sudah menunggu bertahun-tahun. 1 tahun 2021 hari ini mereka pun juga tidak dapat kejelasan. Yang kedua, pelamar P2 dan P3 yang terdata di Dapodik langsung bisa mendaftar sama dengan pengadaan seleksi P3K tahun 2019 dan tahun 2021 tanpa syarat ijazah harus linier dengan jam mengajar, karena teman-teman P2 dan P3 tidak bisa melanjutkan pendaftaran sedangkan formasi di Pemda sangat banyak. P2 dan P3 sama adalah guru-guru yang telah lama mengabdi buat negara ini. Yang ketiga, membuka formasi bahasa Inggris di sekolah dasar karena kurikulum Merdeka sudah berjalan. Karena kami temui di Jawa Timur ada 1 kota yang lulus PG tapi tidak ada formasi. Yang disebutkan adalah mereka pada umumnya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris. Yang keempat, menerbitkan regulasi bagi para PTT. Ini Pak yang kami berat Pak hari ini. Yang GTT-nya saja belum selesai, yang prioritas 1 saja nggak bisa. P2, P3 apalagi berbicara tentang nasib para PTT. Kita lihat para PTT adalah suami istri antara GTT dan PTT. Dalam sebuah keluarga tidak mungkin di sekolah ada GTT tanpa PTT. Ya, jadi pendidikan akan bisa berjalan jika ada GTT, ada PTT. PTT ini usianya sangat tua-tua Pak. Ada yang K2, ada yang sudah umurnya 58, 59, tinggal 1 tahun. Tapi rencana pemerintah akan di-outsourcing dan ini sangat menyakiti hati para PTT. Oleh karena itu, saya sebagai ketuanya mereka, kita siap menunggu perintah PGRI Provinsi Jawa Timur. Jika ini tidak ada jalan keluar, Pak, kami tegas, Jawa Timur adalah basisnya para guru. Puluhan ribu anggota kami di 38, kami siap akan datang ke Jakarta untuk melakukan demonstrasi. Oleh karena itu, kami di Jawa Timur sudah terbiasa untuk turun jalan. Jadi tidak ada yang berani menakut-nakuti kami para FHPGRI Jawa Timur. Jika tidak ada penyelesaian, maka akan saya kerahkan seluruh anggota saya ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa sesuai peraturan perundang-undangan. Karena di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, kita sebagai warga negara punya hak dan kehidupan yang sama, memiliki kehidupan yang layak. Para guru ini hari ini banyak yang digaji di bawah kuli bangunan, Pak. Banyak di daerah-daerah, tapi ada daerah yang menggaji lebih dari 1 juta. Contohnya Jember, Pak. Jember itu mengajukan sudah lebih dari 3.000. Itu sudah luar biasa, Pak Bupatinya. Sudah menggaji di atas 1 juta. Tapi ada, Pak, kabupaten lain yang menggaji di bawah itu, Pak. Ya, saya sebut Kabupaten Bondowoso. Menggaji di bawah kuli bangunan. Kuli bangunan itu 100, Pak. Kalau sehari. Kalau 30 hari itu 3 juta. Dan sekarang guru honorer yang lulus PG saja, Bapak tinggal lihat turun di dapil masing-masing. Ada yang sampai hanya digaji 500, bahkan tidak sampai seperti itu.
Kalau ini menunggu terus seperti ini, Pak, mereka hari ini bermimpi untuk menjadi aparatur sipil negara, membahagiakan anak dan istrinya hari ini. Ya, ini yang menjadi mimpi mereka hari ini, Pak. Dan mereka berdoa malam ini. Mudah-mudahan para malaikatnya guru hari ini, yaitu DPR RI Komisi 10, mudah-mudahan bisa mewujudkan ini menjadi pahlawannya guru. Saya nyampaikan kepada teman-teman DPR RI Komisi 10 yang berjuang buat guru di dapilnya masing-masing. Saya perintahkan kepada honorer untuk memilihnya lagi nanti di pilkada dan berikutnya, agar perjuangan ini bisa selesai. Karena tidak mungkin kita tidak bisa berpolitik. Guru berpolitik perspektif, Pak, bukan berpolitik praktis. Kita berhak memilih dan dipilih. Karena hasil dari politik ini adalah undang-undang kebijakan yang bisa merugikan atau menguntungkan para guru. Oleh karena itu, saya sebagai panglimanya guru di Jawa Timur hanya menunggu satu kalimat perintah dari Ketua PGRI Jawa Timur. Turun jalan atau tidak buat Jawa Timur. Selanjutnya, saya sampaikan kepada Pak Abror Budianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami sampaikan kepada Bapak Ketua Komisi 10 yang telah menjembatani kami. Mungkin terakhir saja, sudah panjang lebar apa yang disampaikan oleh Ketua 2 Badan Khusus Provinsi Jawa Timur. Kami harus menggarisbawahi satu. Kita tidak ingin negara Indonesia itu memakan jasa para guru. Kita sudah cukup memakan jasa para pahlawan. Kenyataan di daerah, banyak teman-teman honorer itu pensiun di usia honorer. Di Jember itu banyak. Kami punya data ada 50 honorer yang pensiun. Bukan sebagai PNS atau P3K, tapi sebagai honorer. Yang kedua, mungkin ada banyak temuan-temuan kami terkait dengan SSDIS, SN atau CP3K yang PG-nya tidak masuk dalam SSDISN. Jadi untuk masuk ke prioritas 1 itu ada pengurangan afirmasi. Jadi kami mohon kepada pemerintah pusat dan daerah untuk kolaborasi untuk menyelesaikan ini. Dan yang terakhir, kami ingin sampaikan kepada Komisi 10 untuk tetap membawa amanah teman-teman honorer ini, agar teman-teman honorer di bawah bisa terekrut menjadi ASN P3K tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami menambahkan pimpinan, ya, kami menambahkan sedikit bahwa kami yang para pengurus ini ASN P3K, kami ini adalah ASN, Pak, di 2019, alhamdulillah. Namun sampai saat ini para teman-teman yang 2019 di seluruh Jawa Timur itu tidak ada kenaikan gaji berkala. Tidak ada tukin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini hanya Jember yang dibuat dikasih tukin, Pak. Di kabupaten lain tidak dikasih tukin. Ada bahkan anggota kami yang sudah masuk masa pensiun umur 60, ya dibiarkan begitu saja. Jadi terkait dengan masa tuanya atau pesangunnya, ini masih kurang jelas ASN P3K hari ini. Padahal di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kita disamakan dengan PNS sebagai aparatur sipil negara. Ada P3K, ada PNS. Ini pesan teman-teman ASN P3K agar nanti ke belakang juga tidak lagi memikirkan kehidupannya, sama dengan PNS punya rasa jaminan hari tua ketika kita memasuki masa pensiun, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih sekali lagi. Al-Fatihah kami kepada Bapak seluruh anggota DPR RI Komisi 10. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, tidak bosan dalam memperjuangkan nasib para guru. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami FHPGRI Provinsi Jawa Timur dan FHPGRI Sekresidenan Besuki, ya, terima kasih. Dan hidup guru, ya, hidup PGRI, hidup FHPGRI, solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.